Oke, selamat pagi. Kita mulai kuliah kita hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang sistem persamaan linear. Jadi, yang dikatakan dengan sistem persamaan linear itu adalah gabungan dari beberapa persamaan linear. Nah, sedangkan persamaan linear sendiri itu adalah sebuah persamaan di mana derajat dari variabelnya itu 1 dan hubungan antar variabel itu hanya penjumlahan, jadi tidak ada perkalian. Nah, bentuk umum dari persamaan linear itu ini. Jadi A1X1 plus A2X2 ditambah A3X3 sampai dengan ANXN sama dengan B. Ini kita sebut sebagai persamaan linear dalam N buah variabel, yaitu X1 sampai dengan Xn, di mana A1, A2, sampai dengan AN dan B ini merupakan konstanta real. Nah, yang dikatakan solusi itu adalah nilai-nilai X1, ya, nilai-nilai X1, X2 sampai dengan Xn yang memenuhi persamaan tadi. Itu yang dikatakan dengan solusi dari persamaan linear. Kalau kita punya persamaannya lebih dari 1, jadi contoh yang kayak gini. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Begini, Ya, lebih jelas? Minta tolong diulang, Bu, yang tadi, Bu. Putus-putus soalnya. Oh, oke. Saya ulangi yang di sini ya, yang dikatakan persamaan linear tadi ya. Begini jelas? Iya, Bu. Jelas sekarang, Bu. Jelas, Jadi, Bu. kalau yang disebut persamaan linear itu adalah suatu persamaan dari banyak variabel, di mana koefisien dari variabelnya itu berupa konstanta, dan derajat dari variabelnya itu 1, kayak gini. Hubungan antar variabel itu dia berupa penjumlahan. Jadi tidak ada perkalian. Jadi kayak gini, ini kan X1-nya pangkat 1, X2-nya pangkat 2, demikian seterusnya. Terus antara X1 dan X2 hubungannya itu penjumlahan. Itu yang disebut dengan persamaan linear. Sedangkan solusinya itu adalah nilai-nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Itu yang kita sebut sebagai solusi. Jadi di sini nilai X1 disebut aja sebagai S1 gitu ya. X2-nya sama dengan S2 dan seterusnya yang memenuhi persamaan tadi. Itu yang kita katakan sebagai solusi. Nah, kalau persamaan linear itu terdiri dari lebih dari 1, di mana nanti solusinya mau kita cari bersama-sama, maka ini yang disebut sebagai sistem persamaan linear. Jadi kalau yang ini ada M buah persamaan, kemudian variabelnya ada N. Nah, kita mau menentukan nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn yang memenuhi semua. Jadi yang memenuhinya semua, nggak cuma satu saja, tapi semua ini. Itu yang kita sebut sebagai solusi dari sistem persamaan linear ini. Kalau secara garis besar, solusi dari SPL itu ada 3, yaitu yang pertama, dia hanya punya satu penyelesaian, atau biasa orang sebut sebagai solusi tunggal. Terus yang kedua, dia tidak punya solusi, dan yang ketiga, ada tak hingga banyak penyelesaian. Kalau digambarkan, secara geometri ya, ini kita lihatnya hanya pada SPL yang terdiri dari 2 persamaan dengan 2 variabel. Kalau saya gambarkan kondisinya akan seperti ini. Jika 2 garis itu saling sejajar seperti ini, maka SPL ini tidak punya solusi. Sedangkan apabila 2 garis itu mempunyai titik potong di satu titik gini, maka ini yang disebut sebagai SPL yang punya solusi tunggal, solusinya cuma 1. Nah, kalau ternyata saya gambarkan kedua grafik ini saling berimpitan, maka kita sebut bahwa solusinya adalah solusi yang tak hingga. Ada banyak penyelesaian di situ. Nah, ini kalau secara grafik bentuknya seperti ini.
di sini nanti kita akan menyelesaikan suatu SPL itu dengan mengubah bentuk SPL ini, menuliskan bentuk SPL ini dalam bentuk matrik. Jadi SPL ini saya bisa tuliskan dalam bentuk matrik. Ini matrik koefisiennya, ini adalah matrik variabel, dan yang di sini adalah elemen-elemen di ruas kanan. Ya, jadi kalau ini Anda gambarkan ya berarti lihat lagi pada SPL yang ada ini. Ya kayak gini, ini nanti ini elemen-elemen yang menjadi koefisien dari variabelnya pada persamaan 1, ini akan menjadi elemen-elemen pada matrik koefisien yang ada pada baris 1. Nah, terus yang di persamaan kedua ini koefisiennya akan menjadi elemen-elemen yang ada pada baris kedua. Jadi kalau dituliskan nanti seperti ini. Anda tinggal meneruskan secara teratur gitu aja ya. Nah, nanti bentuk matrik ini kita lebih persingkat lagi, di mana matrik A dengan matrik B itu kita tuliskan dalam satu matrik yang disebut dengan augmented matrix. Internetnya nggak stabil di tempat saya. Nah, oke. Jadi kita gabungkan antara matrik A dengan matrik ruas kanan. Digabungkan. Kalau tadi A itu ukurannya adalah M kali N, maka augmented matrix itu akan menjadi matrik yang berukuran M kali N plus 1. Jadi ketambahan satu kolom di bagian terakhir itu adalah elemen-elemen yang ada di ruas kanan. Itu yang disebut dengan augmented matrix. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Saya lanjut dulu ya. Sebagai contoh, ini saya punya SPL. 3 persamaan dengan 3 variabel. Maka SPL ini Anda bisa tulis dalam bentuk matrik. Matrik koefisiennya benar-benar koefisien dari koefisien dari variabel yang ada. Jadi di persamaan 1 kan ini saya punya 1, 1, 2. Anda tulis. Ini menjadi elemen di baris pertama. Di baris kedua saya punya 2, 4, min 3. Saya tulis pada elemen baris kedua. Persamaan ketiga, koefisiennya saya punya 3, 6, negatif 5. Dituliskan di sini. Terus variabelnya Anda tuliskan dalam bentuk matrik kolom, jadi ke bawah. X, Y, Z ngikuti ya. Kalau nanti di sini X1, X2, X3, ya berarti ini nanti juga X1, X2, X3. Kalau UVW, ya berarti di sini juga UVW. Terus ini adalah elemen di ruas kanan. Jadi ini ada 9, 1, dan 0. Ini elemen ruas kanan. Nah, bentuk matrik ini, perkalian matrik ini, kalau saya tuliskan dalam bentuk augmented matrix, maka Anda tinggal gabungkan dari matrik A dengan matrik B. Nah, ini yang kita dapatkan. Ini yang disebut dengan augmented matrix. Nanti hari ini kita akan coba selesaikan SPL itu dengan mengubahnya menjadi bentuk augmented matrix dulu dalam bentuk matrik, kemudian kita akan gunakan sebuah aturan tertentu. Nah, aturan yang akan kita pakai di sini yaitu yang disebut operasi baris elementer OBE. OBE itu apa? Sebelum kita bicara tentang OBE-nya apa, diketahui bahwa apabila dua buah matrik itu matrik B itu kita peroleh dari matrik A dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kedua matrik itu kita katakan sebagai matrik yang ekivalen. Nah, nulisnya kayak gini ya, tanda ekivalen ini. Apa saja sih OBE itu? Yang pertama dari OBE itu adalah Anda bisa mengalihkan sembarang baris dengan sebuah konstanta yang tidak sama dengan 0. Jadi kayak gini nih, saya punya ini sebuah matrik, kemudian baris 2-nya saya kalikan 3. Ini artinya bahwa pada matrik yang kedua nanti, setiap elemen yang ada di baris kedua, saya kalikan dengan 3. Baris 1 dan baris 3, karena tidak ada perintah apa-apa, maka dia tetap nilainya. Jadi yang berubah hanya di baris 2.
nulisnya gini ya, 3 baris 2. Anda boleh kalikan ini dengan bilangan negatif pecahan selama tidak sama dengan 0. Itu OBE yang pertama. OBE yang kedua, kita bisa melakukan pertukaran baris. Jadi contohnya kayak gini, saya mau tukar baris 1 diubah menjadi baris 2 diubah menjadi baris 1. Cara nulisnya gini, baris 1, panah bolak-balik, terus baris 2. Jadi Anda tinggal ganti posisinya aja. OBE yang ketiga, kita bisa menambahkan perkalian dari suatu baris ke baris yang lain. Jadi contoh aja kayak gini nih, saya punya baris ketiga ya, kolom 1, itu saya mau ubah menjadi 0. Berdasarkan apa? Saya mau mengubahnya berdasarkan baris 3. Maka dari sini Anda buat suatu rumusan bahwa baris 3 itu saya kurangi dengan 3 kali baris 1. Baris yang akan berubah nilainya kita letakkan di bagian depan penulisannya. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah, tergantung dari apa yang akan kita nolkan nanti. Jadi dari sini setiap elemen di baris 3 nanti akan mengalami perubahan mengikuti aturan yang sudah ditulis di sini. Jadi contoh baris 3 kolom 1 ya, 3 ini saya kurangi dengan 3 kali 1 yang punya baris 1. Jadi 3 kurangi 3 hasilnya 0. Terus yang di sini, 6 dikurangi dengan 3 kali 1. 6 kurangi 3 hasilnya 3. Yang di sini, min 5 dikurangi dengan 3 kali 2. Min 5 dikurangi 6, hasilnya min 11. Itu yang disebut dengan operasi baris elementer yang ketiga. Jadi 3 OBE ini nanti yang akan kita gunakan pada saat Anda mau menyelesaikan sistem persamaan linier. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Aku mau tanya, Boleh. apakah hanya baris atau bisa dengan kolom? Kalau untuk menyelesaikan SPL yang nanti yang akan kita pelajari di belakang nanti, gunakan baris. Karena kalau baris itu kan menyatakan koefisien pada variabel yang sama. Jadi kan Anda memang boleh nambahkan, boleh ngurangkan pada variabel yang sama. Kalau kolom nanti akhirnya variabel berbeda yang kita operasikan itu nggak boleh terjadi. Jadi dalam menyelesaikan SPL nanti harus pakai OBE. Ya, terima kasih Bu. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut, Bu. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang bagaimana mencari solusinya, ada beberapa istilah dulu ini yang harus Anda tahu. Yang pertama yang disebut dengan matrik eselon baris. Sebuah matrik itu dikatakan sebagai matrik eselon baris jika dia punya sifat yang pertama. Jika dalam satu baris itu tidak semua elemennya 0, maka elemen pertama yang tidak 0 dalam baris tersebut itu harus sama dengan 1. 1 ini kita sebut sebagai satu utama. Jadi melihatnya mulai dari yang kolom pertama ya. Contoh ini. Ini saya punya pada suatu baris, kolom pertamanya 0, nilai kolom kedua 0, nilai kolom ketiga juga 0, nilai kolom yang keempat dia tidak sama dengan 0. Nah, makanya kalau ini tidak sama dengan 0, maka Anda harus buat angka ini harus sama dengan 1. Caranya bagaimana? Anda bisa gunakan OBE tadi. Nah, setelah yang 1 ini, yang belakangnya sudah nggak kita lihat lagi. Karena syarat yang pertama pada sebuah baris, kalau elemen pertamanya itu tidak sama dengan 0, maka dia harus sama dengan 1. Untuk membedakan angka 1 ini dengan angka 1 yang lain-lainnya yang bukan menjadi angka pertama, kita sebutnya ini sebagai satu utama, gitu ya, supaya membedakan. Ini sifat pertama dari MEB. Sifat yang kedua, kalau seluruh baris itu terdiri dari 0 semua, maka Anda pindah ke bagian bawah dari matrik. Letakkan pada bagian bawahnya dengan cara OBE tadi ya, pertukaran 2 buah baris. Terus yang ketiga, jika ada 2 baris yang berurutan, tidak seluruhnya terdiri dari 0, berarti dia memuat satu
utama, maka satu utama pada baris yang letaknya lebih bawah itu harus terletak di sebelah kanan angka satu utama baris yang di atasnya. Jadi maksudnya gini, contoh ini ya, saya punya baris satu utama ada di kolom 2. Di baris 2, satu utama ada di kolom 1. Nah, kalau Anda lihat posisi satu utama yang ada di sini, semakin ke bawah, satu utamanya kan semakin ke kiri. Ini tidak bisa memenuhi dari syarat yang ada. Syaratnya ngomong semakin ke bawah, satu utama itu harus semakin ke kanan. Nah, oleh sebab itu, supaya kondisi ini bisa terpenuhi, Anda bisa melakukan pertukaran baris 1 dan baris 3. Jadi dilakukan pertukaran. Akhirnya dari baris 1 dan baris 2, semakin ke bawah, satu utama semakin ke kanan. Baris 2 dan baris 3, semakin ke bawah, satu utama juga semakin ke kanan. Walaupun tidak urut ya. Jadi boleh lompat kayak gini tidak apa-apa. Tapi dia memenuhi semakin ke bawah, semakin ke kanan. Nah, karena ketiga baris sudah memenuhi dari sifat ini, maka kita katakan bahwa matrik ini adalah matrik eselon baris. Jadi ada 3 syarat tadi eselon baris. Elemen pertama yang tidak nol pada setiap baris harus sama dengan 1. Terus yang kedua, kalau dalam satu baris nol semua harus diletakkan paling bawah. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Terus posisi satu utama semakin ke bawah harus semakin ke kanan. Nah, dengan kondisi ini kita sebut sebagai MEB. Kalau ditambahi dengan satu sifat lagi, yaitu satu utama itu menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya, maka kita sebut matriknya ini sebagai matrik eselon baris tereduksi. Nah, saya balik lagi ke sana dulu ya, ke slide berikutnya. Ini, kita lihat. Satu utama pada kolom 1, apakah dia satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya? Ya, betul. Terus di kolom kedua, satu utama ini, apakah dia merupakan satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya? Juga betul. Terus satu utama yang terakhir ada di kolom 4. Nah, di kolom 4 ternyata satu utama ini tidak menjadi satu-satunya angka yang tidak nol. Ini baris 1 dan baris 2 angkanya belum nol. Jadi ini kita sebut sebagai MEB, tapi bukan MEBT. Nah, supaya jadi MEBT bagaimana? Angka 3 dan 2 ini kita nolkan dengan menggunakan OBE. Jadi nanti kita punya baris 1, saya kurangi 3 kali baris 3. Baris 2, saya kurangi dengan 2 kali baris 3. Sehingga akhirnya hasilnya yang kita peroleh seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai matrik eselon baris tereduksi. Kurang lebih seperti itu. Bisa membedakan antara MEB dan MEBT? Apakah ada pertanyaan untuk MEB dan MEBT? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Coba ya kalau gitu ya. Yuk kita lihat sama-sama. Contoh, yang A ini, MEB atau MEBT? Apa coba? MEB. MEB. Ya, karena ini ya, MEB, betul. Jadi karena ini ya, baris 1 kolom 2 itu tidak sama dengan 0. Jadi kita sebut ini sebagai MEB, bukan MEBT. Terus, boleh Kak, yang B bagaimana? MEB atau MEBT? MEB, Bu. MEB tetap. MEB. Coba kita lihat. Satu utama, baris 1 ada di kolom 1. Apakah dia satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya? Iya, Bu. Pada kolomnya iya. Sebentar. Ini, aduh saya ketambah 40 menitnya sudah selesai. 10 menit lagi. Nanti kita ini lagi ya. Saya tak itu lagi.
saya kirimi ininya lagi, jadi kita masih punya waktu 40 menit lagi. Tapi ini masih bisa 10 menit, selesaikan dulu aja contoh soalnya. Ini apa tadi? MEB atau MEBT? MEB. MEB, Bu. Ya, kita lihat ya. Baris 1, satu utama, satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Betul ya? Baris Betul. 2, di kolom 2, apakah dia satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya? Iya. Betul. Satu Ya, utama. satu utama. Baris 3, Satu utama Iya. juga. ya, dia satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya, kan? Ya, Iya. sehingga di baris 4 ada satu utama enggak? Itu min 1. Iya, ini Tapi min satu. 1. Di baris di kolom 4 ini adakah satu utama? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Ada. Nah, kalau enggak ada berarti yang kolom 4 itu enggak perlu kita lihat. Yang Anda lihat itu hanya cukup kolom yang memuat satu utama. Jadi tadi kan baris 1, satu utamanya di kolom 1. Baris 2 ada di kolom 2. Baris 3 ada di kolom 3 kan. Dan semuanya memenuhi kan. Dia satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Berarti B ini adalah merupakan salah satu bentuk dari MEBT. Walah. Jadi kita ngelihatnya, cari satu utamanya dulu. Dari satu utama kemudian baru lihat pada kolom. Satu utama itu yang per kolom tadi itu. Yang per baris satu utama. Jadi baris dulu lihat. Angka pertama yang tidak nol ini sudah 1 betul. Baru kemudian lihat di kolom. Dia Oh, satu-satunya angka yang tidak nol apa enggak gitu. Terus yang baris 2, oh ini angka pertama dan dia sudah 1. Kemudian baru dilihat di kolom. Nah, dia satu-satunya angka. Terus yang baris 3. Ini kan satu utamanya, kemudian baru lihat di kolom. Oh, ternyata ketiga-tiganya menjadi satu-satunya angka yang tidak nol pada kolomnya. Oke. Kalau yang C bagaimana? MEB. EBT, Ibu. MEBT ya, sudah jelas ya itu ya. Iya. Sudah terlihat. MEBT. Coba yang D. MEB atau MEBT? Oh my God. Jadi lihat dulu satu utama, baris 1. Satu utama ada di kolom berapa? Kolom 2. EBT, Bu. Kolom 2 ya. Kolom 2. Dia satu-satunya angka yang tidak nol di kolom 2? Iya. Iya. Iya, Bu. Ya. Baris 2. Satu utamanya ada di kolom berapa? 4. Kolom 4. Kolom 4. Apakah dia satu-satunya angka yang tidak nol di kolom 4? Iya. Iya. Ya. Baris 3 dan baris 4, apakah ada satu utama? Tidak ada. Tidak Tidak ada. Berarti ya sudah. Ada satu. Sehingga dengan kondisi ini kita sebut ini sebagai MEBT. Gitu ya. Coba satu lagi. Ini apa? MEB atau MEBT? MEB, Bu. MEB. Betul ya, MEB. Yang terakhir? MEBT. MEBT. MEB. MEB. Ya, MEBT. MEB. MEB. BT atau B? BT, Bu. B. B. BT, kita lihat ya. Baris 1, satu utama di kolom 2 kan? Dia jadinya Ya. satu-satunya angka yang tidak nol. Tuh. Baris 2, satu utamanya ada di kolom 3. Apakah dia satu-satunya angka yang tidak nol? Enggak, ini masih 2. Jadi ini yang disebut sebagai MEB. Ah, Ya, itu yang dikatakan dengan MEB dan MEBT. Oke, saya stop dulu ya. Nanti setelah ini saya kirimi lagi yang terbaru. Nanti Anda masuk lagi ya. Karena waktunya dari Zoom sudah menyatakan selesai dulu. 5 menit. Ya. Nanti saya kirimi lagi melalui WA Group ya. Tunggu sebentar Oke, lagi. Bu. Oke. Jangan kemana-mana Oke, loh Bu. ya. Kita Ya. ketemu lagi setelah Ya, ini Bu, ya. pastilah, Bu.